Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita awali pembelajaran daring kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkat bacaan basmalah tersebut Allah memudahkan serta memberikan keberkahan dalam kita mempelajari. Apalagi dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang akidah, tentang sejarah kebudayaan Islam. Bab yang pertama untuk siswa kelas 7. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadikan tambahnya pengetahuan bagi kita semua. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi pelajaran SKI ini membahas tentang sejarah peristiwa yang terjadi pada masa lalu sejak Nabi Muhammad SAW dilahirkan hingga saat sekarang. Jadi kajian sejarah kebudayaan Islam yang begitu luas. Mudah-mudahan dari awal kelahiran beliau Nabi Muhammad hingga saat sekarang ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil suri tauladan, sehingga kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang tidak jauh dari Nabi kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam bab yang pertama ini yang harus kita pahami adalah yang pertama, menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW misinya diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi alam semesta ini. Sehingga ketika kita memahami tentang perjalanan Nabi Muhammad, sama saja kita sedang belajar bagaimana agar diri kita bisa juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua adalah menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Jadi setelah pembelajaran ini nanti kita bisa mengetahui tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad, dan kondisi masyarakat Arab atau Mekah setelah datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana perbedaannya? Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan penerang bagi kita semua. Mari kita amati gambar di bawah ini. Nah, di samping kiri ada gambar patung yang sedang menjadi sesembahan. Di sebelah kanannya juga ada patung yang sedang dijadikan sesembahan. Ini kalau yang ada di kiri, ini gambar patung tetapi tetap tempatnya di tanah yang lapang, di tanah yang luas. Ada sesajinya, ya, sedang memuja-muja patungnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini terlihat di sini ada gambar apa ya? Ada gambar ya seperti Ka'bah lah.
Ini hanya gambaran kondisi masyarakat Mekah, khususnya di Ka'bah sebelum Islam datang. Jadi nanti kita bahas bersama ya, bahwa di Ka'bah yang sekarang itu Masjidil Haram itu dulu juga pernah dijadikan sebagai sesembahan patung. Nanti kita bahas. Kemudian kita amati gambar yang berikutnya. Ada dua gambar di sebelah kiri dan gambar yang di sebelah kanan. Kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah gambar perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad yang sedang mendakwahkan, menyampaikan risalah kenabiannya, ajaran Islam. Ini Kanjeng Nabi Muhammad, gambarannya itu, ini tidak bisa digambar ya, Kanjeng Nabi Muhammad sedang menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat-sahabatnya. Begitu juga yang ada di sebelah kiri, ini gambaran dakwah Nabi yang begitu beratnya ya, turun gunung, naik gunung dalam kondisi bebatuan yang gersang. Beliau perjuangannya luar biasa. Alhamdulillah ya, kita semua di zaman sekarang ini ya, kita nggak tahu Kanjeng Nabi tetapi kita masih beriman. Coba kalau kita itu di lahirnya zaman dulu di Arab, nggak tahu kondisi kita, beriman apa enggak kepada Kanjeng Nabi itu ya. Makanya dengan iman Islam ini mari kita syukuri bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita, mudah-mudahan kita belajar SKI sejarah kebudayaan Islam, kita bisa mengambil suri tauladan, bisa mengambil ibroh dari prosesi perjalanan Kanjeng Nabi ataupun umat-umat setelahnya hingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrohnya, mengambil suri tauladannya. Yang penting ketika kita belajar sejarah itu adalah kita bisa mengambil ibroh. Ibroh itu adalah suri tauladan ya, untuk kita pakai, kita terapkan ya. Seharusnya orang yang sudah belajar sejarah, dia itu nggak akan menderita karena sudah tahu kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu itu pasti ada dua sisi, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang senang, ada yang bersedih. Kita pelajari keduanya itu. Yang benar mari kita lanjutkan, mari kita lakukan. Yang salah mari kita tinggalkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi orang yang belajar sejarah seharusnya tidak galau, tidak bingung, karena dia bisa mengambil suri tauladan. Tuh, kita lanjut. Ada peta konsep yang harus kita pelajari. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada misi dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu kita membahas dulu tentang kondisi orang-orang Arab atau Mekah sebelum Islam itu seperti apa, sehingga nanti akan paham tentang masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang pertama adalah dilihat dari kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kepercayaannya seperti apa sih bangsa Arab sebelum Islam? Padahal waktu itu kan sudah ada Nabi Ibrahim ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mensiarkan agama di Mekah. Kemudian ada putranya Nabi Ibrahim, siapa namanya ya? Nabi Ismail ya, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya waktu itu, tentang perilaku kehidupan masyarakatnya itu seperti apa, nanti kita bahas. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam, perekonomiannya seperti apa.
Yang keempat adalah bagaimana kondisi politik masyarakatkah sebelum Islam. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, kepercayaannya, kemudian kondisi sosial masyarakatnya, kondisi ekonominya, dan kondisi politiknya. Kita bahas satu persatu. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat yang penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus di kota Mekah, itu orang-orang Mekah, masyarakat Mekah, mereka itu dikenal orang yang penganut ajaran tauhid, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim, yang kemudian ajaran itu diteruskan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail, yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu adalah warisan dari zaman Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih ada. Kalian tahu nggak, anak-anakku sekalian, dulu tentang sholat ya. Sholat itu pernah menghadapnya, sholat pertama kali itu kan menghadapnya tidak ke Ka'bah, bukan ke Baitullah di Ka'bah Mekah itu. Awal mula sholatnya Kanjeng Nabi itu diperintahkan oleh Allah menghadapnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Awal mulanya disuruh sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ada perintah ya untuk arah kiblatnya, arah Ka'bahnya itu digeser, yaitu ke Masjidil Haram. Hingga sampai sekarang orang Islam sholatnya tidak lagi ke Baitul Maqdis, tapi ke Baitul Haram. Itu Ka'bah yang sekarang. Kemudian ada lagi makomnya Nabi Ibrahim yang ada di kota Mekah. Kemudian ada peristiwa kurban yang diabadikan ya setiap tanggal 10 Zulhijjah. Besok ya akan ada ibadah kurban tanggal 10 Zulhijjah. Besok insya Allah tanggal berapa? 31 ya, 31 Juli. Nah, itu adalah peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, yaitu Nabi Ismail. Sampai sekarang ya, itu diabadikan ketika menjalankan ibadah haji. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah kenabian Nabi Ibrahim. Intinya ajaran Nabi Ibrahim ditinggalkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay bin Khuzai pergi ke Syam atau Syria atau Suriah yang sekarang itu. Ternyata Amir bin Lu'ay al-Khuzai itu di sana melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian Amir bin Lu'ay menanyakan kepada penduduk kota Syam, kenapa engkau menyembah berhala? Mereka menjawabnya, saya menyembah Allah, adapun berhala ini sebagai perantara untuk mendekatkan seseorang kepada Tuhan, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada yang disembahnya. Jadi gambaran mereka itu Allah itu diwujudkan dengan patung. Allah diwujudkan dengan patung. Ya, berarti kan kembali kepada zaman sebelum Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu kan sebelum diutus menjadi rasul itu kan banyak penyembah
berhala. Rajanya siapa ya? Raja siapa? Ada yang masih ingat kisah Nabi Ibrahim? Raja Namrud ya. Itu rajanya. Jadi termasuk penyembah berhala. Jadi kepercayaan masyarakat Arab sudah bergeser dari yang tadinya adalah penganut ajaran tauhid, kemudian gara-gara ada seorang tokoh pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'aib al-Khuzai, mereka itu melakukan penyembahan berhala, termasuk adalah di Baitul Haram, di Ka'bah. Di Ka'bah itu banyak sekali patung-patung yang dijadikan sesembahan. Tadi foto yang di atas ya, kan ada gambar Ka'bah, di pinggirnya adalah patung-patung itu atau berhala. Di antara berhala-berhala yang ada yang dijadikan sesembahan oleh kaum masyarakat Mekah, ada berhala namanya Hubal. Apa namanya? Hubal. Hubal ini adalah pimpinannya para berhala. Jadi di antara berhala-berhala itu ada pimpinan berhala. Patung, anak rajane patung, anak pimpinannya patung. Ya, patung kan nggak bisa jalan ya, harus ada pimpinan pasukannya. Kemudian ada lagi patung yang lainnya, misalnya ada patung atau berhala namanya Lata. Ada lagi Uzza, ada lagi Mana, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itulah ya masyarakat kota Mekah sudah berpindah dari penganut tauhid menjadi penyembah banyak Tuhan, atau dari monoteisme menjadi politeisme, menyembah banyak Tuhan. Nah, disinilah masyarakat Arab dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu artinya apa? Jahiliyah itu berasal dari kalimat jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Orang Arab itu bukan berarti bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi yang dimaksud jahiliyah adalah bodoh dalam hal keyakinan dan akhlaknya. Nanti akan dibahas tentang keadaan sosial masyarakatnya, tentang akhlaknya. Ini yang kepercayaan ya. Jadi yang tadinya percaya kepada satu Tuhan berpindah menjadi percaya kepada banyak berhala, banyak Tuhan, banyak sesembahan. Ini bodohnya. Lah wong patung kok disembah. Emang patung bisa apa? Ya, ini bodohnya. Justru kembali mereka itu nyembahnya justru bukan Allah, tapi nyembah berhala, nyembah malaikat, menyembah api, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah jin, menyembah ruh, menyembah hantu, dan lain sebagainya. Inilah kebodohan-kebodohan dari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan nanti bisa chat di kolom komentar ya. Di kolom komentar bisa di YouTube atau di WA grup atau lewat WA Japri. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Disuruh buat syair itu pintar sekali. Orang-orang Arab pintarnya bersyair. Orang-orang Arab itu pemberani. Mereka rela berperang demi menjunjung tinggi martabat keturunannya. Punya semangat yang tinggi dalam mencari nafkah. Mereka rela berdagang sambil jalan kaki membawa onta ya, di tengah gurun naik gunung turun gunung, sampai
antar kota, antar provinsi, antar negara. Orang Arab, orang Mekah juga dikenal sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Masyarakat cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup sederhana, ramah dan sebagainya. Ya, yang saya akui itu cerdasnya orang Arab itu ya, untuk menghafal nasab keturunan bin itu luar biasa. Justru menjadi kebanggaan bagi orang Arab, mereka itu menghafal nasab keturunannya. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruknya, kalau tadi yang di atas itu kondisi sosial tentang kebiasaan baik. Yang di bawah itu kebiasaan buruknya. Mereka adalah suka minum minuman khamr, arak, hingga sampai mabuk. Namanya orang mabuk itu kan sudah tidak sadar lagi ya. Orang yang tidak sadar dalam melakukan sesuatu ya akan semaunya sendiri. Emosinya sangat tinggi. Suka berjudi, suka berzina dan merampok dan lain sebagainya. Mereka memposisikan para perempuan pada posisi yang rendah. Bahkan mereka itu akan rela mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup. Kenapa mereka mau mengubur anak perempuannya? Karena anak perempuan itu dianggap memalukan. Anak perempuan itu lemah. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat Arab, mereka yang jagoan, mereka yang bisa membantu, bisa mendukung, bisa membela silsilah keluarganya atau kelompoknya, mereka lah yang hebat. Tetapi ketika anak perempuan, mereka tidak bisa, tidak sekuat laki-laki. Maka sampai-sampai mereka itu membakar anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan ke izin masyarakat Arab jahiliyah. Ya, jadi mereka itu akan membunuhnya. Kemudian ada lagi keburukannya, yaitu zaman perbudakan. Ya, ada zaman perbudakan. Mereka manusia budak itu sama seperti binatang, tidak ada harganya. Mereka diperjualbelikan di pasar. Kebalikan dari budak adalah orang yang sudah merdeka. Merdeka bebas. Perbudakan itu menjadi anak tawanan lah. Anak tawanan dari majikannya. Bedanya itu budak itu diperjualbelikan, budak itu disuruh bekerja tapi tidak dibayar. Disuruh bekerja tapi mereka seenaknya juragan itu. Wis persis kayak sapi, persis kayak kebo. Kon kerja tapi ora dibayar. Apa ana sapi kon kon garu nang sawah dibayar sapine, nggak mungkin kan? Nah itu zaman jahiliyah ada orang yang diperjualbelikan, namanya budak. Itu sama seperti binatang. Inilah jahiliyahnya tadi ya. Kalau di atas tadi adalah bodohnya dalam keyakinan, kepercayaan, dan yang kedua ini adalah bodohnya dalam hal akhlaknya. Ada lagi kejelekannya, keburukannya itu adalah istri warisan. Jadi kalau keluarga bapaknya ninggal, ibune itu menjadi warisan bagi anak-anaknya. Waduh, ya. Kalau dalam Islam kan haram ya menikah dengan ibu. Enggak boleh. Apalagi kok dijadikan warisan, dibagi-bagi. Emangnya banda, emangnya barang. Ini kan berarti manusia tidak ada nilai proporsi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, nanti setelah kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad, perubahan
tingkah laku dari zaman jahiliyah, perilaku-perilaku buruk itu akan dikikis oleh Rasulullah. Maka Rasulullah termasuk diutus oleh Allah yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak jahiliyah ini yang bejat ini yang oleh Nabi Muhammad itu akan dirubah. Lanjut. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Ya, kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga, berdagang ya. Berdagang antar desa, antar provinsi, antar negara. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka meskipun ada juga yang bertani dan beternak ya. Termasuk kebanyakan di kota Madinah mereka itu adalah bercocok tanam karena di kota Madinah itu tanahnya subur, beda dengan di kota Makkah yang paling banyak itu adalah bebatuan. Jadi termasuk Kanjeng Nabi juga berniaga ya, awalnya itu berdagang ya, juga Kanjeng Nabi beternak ya. Jadi kalau ingin amalan sunnah yaitu berdagang, melu Kanjeng Nabi ya, menggembala, ngingu wedhus apa ngingu sapi apa ngingu onta gitu. Itu ya, jadi banyak yang berniaga, berdagang, beternak dan bertani. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi. Ini kejelekannya bangsa Arab sebelum Islam datang dan sudah lazim dipraktekkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk adalah kota Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Kondisi Mekah separah itu, riba sudah merajalela. Kalau sudah riba berarti keberkahan dari jual beli, keberkahan harta sudah tidak ada nilai kebaikannya, tidak ada keberkahannya. Oke ya, jadi sistem perekonomiannya seperti itu. Yang keempat adalah kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik besar, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, kemudian agama Nasrani dan agama Majusi. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Ya, tadi yang pertama itu dipengaruhi oleh kekaisaran besar di sebelah utara dan sebelah selatan. Agamanya ya, Persia itu adalah Nasrani, kemudian Bizantium itu adalah Zoroaster. Nah, ini menjadi kota Mekah itu diapit oleh 2 kekaisaran besar itu, sehingga menjadi perlintasan sing bolak-balik ya, wong Kristen, wong Nasrani, wong Majusi dan agama penganut Zoroaster. Nah, itu menjadi berat karena apa? Jika Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, maka pasti akan bersinggungan dengan keyakinan itu. Apalagi dengan orang-orang asli Mekah yang mereka itu adalah penyembah berhala. Nah, di samping itu ada suku-suku yang ada di kota Mekah yang sangat fanatian dan loyal pada pemimpin sukunya. Kalau pemimpin sukunya sudah memerintahkan kepada masyarakat, kepada anak buahnya, itu tidak berani melihat ini baik apa buruk. Ya, makanya sering terjadi peperangan, perang saudara. Yaitu karena senang membela sukunya masing-masing secara berlebihan. Ini kejelekan dari masyarakat
Mekah sebelum Islam. Itu secara politik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan sambil ditulis ya. Nanti bisa lewat komentar di YouTube ini, di channel ini, atau nanti bisa lewat grup WhatsApp atau lewat Japri WhatsApp ke gurunya masing-masing, ke saya ataupun guru yang lain.